Kita lanjutkan apa yang dijelaskan oleh penulis di dalam syarahnya ini. Waqala Ibn Rajab fi Jamil Ulum wal Hikam, kata beliau. Telah berkata Al-Imam Ibn Rajab. Jadi Imam Ibn Rajab juga memiliki syarah terhadap hadis arba'in ini. Ya, nama judul bukunya, judul kitab beliau itu Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi beliau Syekh Abdul Muhsin menukilkan perkataan daripada Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam pada juz yang pertama halaman 61. Kata beliau, wattafaqal ulama'u ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama telah sepakat, ya, akan sahihnya hadis innamal a'malu binniyat. Jadi ada dua riwayat, ya. Yang pertama dengan bentuk jamak binniyat, binniyati, ya, jamak muannas salim, ya. Kemudian dalam bentuk mufrad innamal a'malu binniyah. Ini kedua-duanya sahih. Jadi tentang hadis ini semua ulama sepakat sahih, gitu. Wa talaqqihi bil qabul, mereka juga menerimanya, ya. Wa bihi saddara al-Bukhari kitabahu sahih. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari memulai kitabnya, ya, Sahih Al-Bukhari dengan hadis ini. Maka hadis yang pertama, kalau Bapak buka Sahih Al-Bukhari, maka kita akan menjumpai hadis yang pertama adalah hadis tentang niat ini. Wa aqamahu maqamal khutbah lahu, wa aqamahu maqamal khutbati lahu, dan beliau meletakkan, ya, hadis tentang niat ini pada posisi pendahuluan. Jadi ada khutbah itu maknanya pendahuluan, ya, muqaddimah sama. Di muqaddimah Sahih Al-Bukhari. Apa tujuan Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini, hadis tentang niat ini, innamal a'malu binniyat ini? Sesungguhnya bahwasanya amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu Allah akan balasi, Allah akan berikan dia pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari, kata beliau, meletakkan hadis ini di awal, ya, Sahih Al-Bukhari? Kata beliau, isyaratan minhu ila anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi fahuwa batilun. Ini adalah isyarat, ya, isyarat dari Imam Al-Bukhari bahwasanya beliau ingin mengatakan bahwasanya seluruh amalan yang apabila, ya, tidak diinginkan dengannya, tidak diniatkan pada amalan itu wajah Allah serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu batil, tidak diterima oleh Allah. Sehingganya para ulama menjelaskan ibadah itu, ya, terkhusus ibadah mahdhah, ya, ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syarat mutlaknya yang pertama adalah al-ikhlas, ya, kecuali nanti amalan yang bersifat ibadah ghairu mahdhah. Apa beda ibadah mahdhah dengan ghairu mahdhah? Kalau ibadah mahdhah adalah ibadah yang asal pensyariatannya adalah untuk ibadah. Nah, ini ya, allati takunu fi aslihil ibadah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, definisi daripada ibadah mahdhah, yaitu ibadah yang mana asal pensyariatannya adalah sebagai ibadah. Contoh, ya, salat. Salat ini ibadah. Asal Allah mensyariatkan salat untuk ibadah, zikir, ya, yang sifatnya takarrub, pendekatan diri kepada Allah. Kemudian yang sifatnya ta'abudi, ritual kepada Allah, ini hukum asalnya adalah ibadah, ya. Inilah disebut dengan ibadah mahdhah. Mahdhah artinya murni, ya, betul-betul murni dia sebagai ibadah, awal kali disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lawannya adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah ini maknanya adalah allati lam takun fi aslil ibadah. Asal dari, ya, dari pensyariatannya bukan sebagai ibadah, gitu. Contoh, ya, dia menjadi ibadah sesuai dengan niatnya. Ya, contoh menyapu, ya, orang menyapu ini hukum asalnya bukan ibadah, mubah. Namun menyapu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk apa?
untuk kebersihan, keindahan gitu. Karena keindahan itu ini adalah bagian yang disukai dalam agama kita. Karena Allah menyukainya. Karena segala sesuatu yang Allah sukai bisa bernilai ibadah. Karena Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, Innallaha jamalun. Innallaha jamilun afwan. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha indah dan menyukai keindahan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi menyapu kumasalnya bukan ibadah, namun dia bisa bernilai ibadah kalau kita niatkan ikhlas, karena ingin mengamalkan hadis ya yang menganjurkan tentang keutamaan ya bersih gitu. Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, kan ada hadis yang mengatakan an-nazafatu minal iman, ya, maka para ulama hadis mengatakan seluruhnya, Pak, bukan satu dua orang, ya, la aslalahu, hadisnya tidak ditemukan di buku-buku hadis, namun itu adalah pepatah Arab. Yang ada hadisnya ada asyatru, ya, at-tahuru syatrul iman. Nah, itu yang hadis sahih dalam sahih Muslim. At-tahuru syatrul iman. Kesucian itu adalah bahagian daripada keimanan. Ini yang sahihnya. Karena beda antara bersih dengan suci. Setiap suci pasti bersih, namun tidak setiap yang bersih adalah suci. Contoh Bapak, ya, Bapak buang air besar, kan kotor itu kan nggak bersih, kemudian cebok, ya. Sesudah cebok sudah bersih Bapak, namun Bapak belum suci. Kenapa? Karena sesudah buang air besar Bapak masih berhadas, hadas kecil. Untuk mengangkat hadas itu Bapak harus berwudu. Setelah berwudu barulah Bapak dikatakan bersuci. Bersuci inilah bagian daripada iman itu. Karena setiap yang suci belum tentu, setiap yang bersih belum tentu suci, namun setiap yang suci pasti bersih. Ini kaidah yang harus kita pahami, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya ada orang mengatakan an-nazafatu minal iman, ini bukan hadis. Enggak boleh kita mengatakan hadis. Karena kalau seandainya kita mengatakan hadis, berarti kita menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Dan berkata-kata sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ternyata bukan, ini dosa besar. Ya, berdasarkan hadis mutawatir. Ya, hadis yang paling besar, yang paling kuat kedudukan derajatnya namanya hadis mutawatir. Kata Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, meskipun baik, ya, Nabi mengatakan seperti itu, ternyata Nabi tidak mengatakannya, maka orang yang seperti itu, ya, kata Nabi, maka dia harus mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Maka kita hati-hati, jangan asal menyampaikan hadis. Dalam sahih Imam Muslim, Nabi juga mengatakan, ya kan, kafa bil mar'i ayyakuna kadziban. Cukuplah seorang itu dikatakan seorang pendusta, ya kan? Kenapa? Bi ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Karena dia menyampaikan, ya kan, menyampaikan itu adalah hadis, ya. Ini hadisnya seperti ini hadisnya seperti ini. Dia mengatakan setiap hadis dari setiap dia apa yang dia dengar. Dan dia mengatakan setiap apa yang dia dengar, mengatakan itu hadis. Maka ini termasuk dosa, hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kita tidak boleh menyampaikan hadis kecuali ketika kita tahu, ya, bosnya hadis itu benar-benar hadis, ya. Minimal kita tahu referensinya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Meskipun kita tidak tahu secara mendetail nomor dan kitabnya gitu. Apa nama penerbit kitabnya dan nomor berapa, kan seperti itu. Ini yang mesti kita perhatikan, hadirin kaum muslimin wal muslimat. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian kata beliau, kenapa Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis itu sebagai hadis yang pertama di dalam Sahih Bukhari? Ya, karena juga kata beliau, Imam Bukhari mengatakan la samrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tanpa keikhlasan niat, ya, ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu la samrata lahu, tidak ada buah baginya, tidak ada hasil daripada amalan yang dia lakukan, baik di dunia maupun
di akhirat. Ini menunjukkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pentingnya kita senantiasa memperbaharui dan mengikhlaskan niat. Bahkan kalau seandainya kita tidak ikhlas niat kita, nauzubillah min zalik, ya. Kalau seandainya itu ibadah mahdhah yang wajib ikhlas dan kita tidak ikhlas, dan ini bisa mengarahkan kita bahkan menjatuhkan kita ke dalam perbuatan syirik. Minimal syirik kecil. Namun meskipun syirik kecil, namun dosanya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam Musnad Ahmad, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikumus syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian, yang menimpa kalian adalah syirik kecil. Meskipun syirik kecil, ya, ini sangat ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi. Apalagi syirik besar, hadirin. Ya. Kemudian yang ketiga, masih daripada perkataan Al-Imam Ibnu Rajab yang beliau nukilkan. Qala Ibnu Rajabin, berkata Imam Ibnu Rajab, wa hadzal hadisu ahadul ahadits allati tadurud dinu 'alaiha. Ibnu Rajab mengatakan ini hadis, artinya hadis ini adalah salah satu hadis yang mana dia adalah sumber Islam, sumber agama. Ya, agama berputar atasnya, artinya salah satu tonggak tiang sumber agama itu adalah hadis tentang niat ini. Faruya an Syafi'i, maka telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i, annahu qala, bahwasanya Imam Syafi'i pernah berkata, hadzal hadisu sulusul ilmi. Hadis ini adalah sepertiga ilmu, kata Imam Syafi'i. Wa yadkhulu fi sab'ini baban minal fiqhi, dan hadis ini masuk ke dalam 70 bab daripada ilmu fikih, kata Imam Syafi'i. Wa anil Imami Ahmad qala, dari Imam Ahmad beliau juga berkata, usul Islami ala salasati ahaditsa, ya. Pondasi Islam itu dibangun, ya kan, dari 3 hadis. Jadi pondasi Islam, kata Imam Ahmad, ini dibangun dengan 3 hadis. Ya. Hadisu Umar, yang pertama adalah hadis Umar, al-a'malu binniyat, hadis tentang niat ini. Ini yang pertama. Karena memang ibadah seorang itu tanpa niat tidak diterima oleh Allah. Ada orang sholat namun dia tidak mengikhlaskan niatnya, ya. Dia niat mungkin sholatnya untuk mendapatkan ilmu kanuragan, untuk memperkuat ilmu kebatinan. Ada juga, Pak, ya, saya punya teman itu, ya, dari pesantren kebatinan. Kemudian alhamdulillah dia tobat, katanya. Ya, dia mengatakan seperti itu. Ada zikir-zikir yang diajarkan oleh kiai kami, namun memang tujuannya untuk mendapatkan ilmu itu bisa, ya, bisa memelet akhwat, ya. Ada zikirnya, ya kan? Jadi sudah menyeleweng niatnya, Pak. Padahal zikir itu untuk melunakkan hati, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini disalahgunakan. Bahkan, ya, ada ayat Al-Quran dibuat zimat. Ini bukan untuk itu fungsinya Al-Quran, hadirin. Al-Quran Allah sendiri yang mengatakan dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, untuk itu, sebagai petunjuk, bukan untuk zimat. Ini Al-Qurannya bagus gitu, namun disalahgunakan terkadang. Ya, ini nggak boleh, Pak. Ibadah kita, sholat kita, zikir kita semata-mata hanya untuk Allah, bukan untuk ilmu ini, ya, untuk zimat ini, tidak. Ya, Al-Quran yang kita baca adalah untuk kita amalkan, untuk kita hafal, kita amalkan, untuk mendapatkan ridho Allah di akhirat. Karena setiap huruf yang kita baca ini akan menjadi syarat kalau kita ikhlas. Dalam Sahih At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, karena dia akan datang di hari kiamat menjadi penolong, syafaat bagi orang yang membacanya dan mengamalkan. Ini yang terpenting, ya, karena membaca di situ maknanya adalah mengamalkan. Meskipun ada orang yang sering baca Al-Quran namun korupsi juga, ini tidak mengamalkan Al-Quran, ya, karena Al-Quran menyuruh kita untuk apa? Untuk tidak mencuri. Bahkan orang yang mencuri dalam Al-Quran, ya, kalau sudah sampai satu nisabnya, kemudian tidak terpaksa,
ya kan, kemudian tidak dalam keadaan darurat, maka diperintahkan oleh Al-Quran dipotong tangannya. Nah, ini as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, ya kan? Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau dia mencuri tidak dalam keadaan terpaksa, beda halnya, ya. Di masa Umar ada pencuri namun tidak dipotong tangannya oleh Umar. Umar tahu ini orang mencuri ya, karena dia ya sangat sulit hidupnya untuk makan, untuk memberi makan keluarganya. Ini terpaksa ini. Ya, ini tidak dijatuhi hukum potong tangan. Namun yang mencuri yang seperti itu adalah orang yang mencuri, dia mampu, kaya, punya mobil namun tetap mencuri juga, ya. Ada juga ya Pak ya. Ya, memang hanya ingin memperturutkan nafsu dunianya. Ini hadirin dimiliki Allah SWT. Jadi orang yang mengamalkan Al-Quran serta membacanya, insya Allah pada hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolongnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian hadis yang kedua yang menjadi sumber Islam, ada 3 hadis kata Imam Ahmad ya. Wa haditsu Aisyah. Kemudian yang kedua adalah hadis Aisyah, yaitu hadis tentang bahayanya perbuatan bid'ah. Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fa huwa raddun, kata Rasulullah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang tidak ada contohnya, yang tidak ada syariatnya, tidak ada dalil ya, maka tertolak. Ini hadirin ya. Karena memang syarat diterimanya amal, di samping dia ikhlas, dia harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau seandainya dia ikhlas namun tidak mengikuti sunnah, mengikuti contoh berdasarkan dalil yang telah diakui dalam syariat ini, tidak diamalkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu, maka meskipun niatnya ikhlas tetap tidak diterima. Maka pentingnya hadis ini. Maka hadis ini kata Imam Ahmad termasuk dari 3 hadis yang merupakan pondasi Islam itu. Kemudian hadis yang ketiga yang merupakan pondasi Islam adalah hadis Nu'man bin Bashir, dan ketiga-tiga hadis ini nanti akan dibahas dalam hadis Arba'in ini, yaitu hadis tentang perkara syubhat. Ya, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu jelas kata Rasulullah, yang haram itu jelas, namun di antara halal dan haram ada perkara-perkara samar. Itu yang syubhat, yang mana tidak semua orang mengetahui hukumnya. Namun orang yang meninggalkan yang syubhat ini bagus ya. Faman ittaqash syubhati, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, faqad istabra'a lidini wa irdihi, maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fish syubhati, sebaliknya barang siapa orang yang menceburkan dirinya, yang menjatuhkan dirinya ke dalam perkara samar-samar itu, perkara antara halal dan haram itu ya, maka sungguh dia telah menjatuhkan dirinya ke dalam perkara yang haram. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 hadis yang merupakan aslul Islam, pondasi daripada agama Islam yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Wa qala aidan, kemudian dia juga berkata, kata beliau pada juz yang pertama halaman 71 di dalam kitabnya Al-Imam Ibnu Rajab ini, Jami'ul Ulum wal Hikam ya. Fi taujihi kalamil Imam Ahmad, ya ketika beliau ingin menerangkan perkataan daripada Imam Ahmad, maka kata beliau, yakni kata Al-Imam Ibnu Rajab, fa inna ad-dina kullahu yarji'u ila fi'lil ma'murat wa tarkil mahzurat. Karena sesungguhnya agama ini semuanya itu kembali kepada melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Ini asal agama itu. Jadi agama ini intinya adalah seseorang itu bagaimana dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan bagaimana dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tawaqqufu 'ani syubhat, dan dia berhenti dari perkara-perkara yang samar hukumnya. Ya, ada ulama yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal. Ya, kalau seandainya ada 2 ulama yang mengatakan ini lebih baik dia jangan lakukan. Boleh jadi kalau dia lakukan benar ulama yang mengatakan haram. Nah itu. Ini masih syubhat baginya.
maka dia berhenti. Jangan dia masuk kepada perkara-perkara yang masih samar itu. Diam, kata beliau. Tawakuf anis syubhat, ya, berhenti terhadap perkara-perkara dari perkara-perkara syubhat. Wa hadza kulluhu tadammanahu hadisun Nu'man bin Bashir, hadisun Nu'man bin Bashir, ya. Dan ini semuanya terkandung di dalam hadis Nu'man bin Bashir tentang subhat tadi. Wa inna ma yatimu dzalika bi amroini, ya. Dan itu, ya, sesungguhnya untuk meninggalkan yang syubhat itu, ya, ini akan sempurna bisa kita amalkan, sempurna bisa kita lakukan, bisa kita aplikasikan dengan dua hal, kata beliau. Ahaduhuma, yang pertama, ayyakunal amalu fi zahirihi ala muwafiqati sunnah, wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadithu Aisyah. Yang pertama, hendaknya amalan yang kita lakukan itu secara zahirnya sesuai dengan sunnah. Jadi kalau seandainya kita ingin beramal, kata beliau, pastikan amalan yang akan kita amalkan itu sesuai dengan sunnah, ada jelas dalilnya gitu, ya. Dan inilah yang dikandung atau yang terkandung yang menjadi inti hadis Aisyah, yang mana dalam hadis Aisyah itu Nabi mewanti-wanti kita supaya jangan melakukan perbuatan bidah. Kalau kita lakukan akan tertolak dan kita berdosa. Kemudian yang kedua, katanya, kata beliau, wasani, yang kedua, ayyakunal amalu fi batini yuqsadu bihi wajhullahi azza wajal. Hendaknya amalan yang kita lakukan secara batin, ya, niatnya, maksudnya hendaknya kita ikhlaskan karena Allah, kita menghendaki tidak ada yang lain, ya. Kita tidak menghendaki pujian dalam amalan yang kita lakukan. Ini bagian dari dunia ini. Ini bagian kesyirikan, Pak. Kalau kita beramal, amal yang sifatnya ritual kepada Allah, yang sifatnya ibadah mahdhah ini, kalau kita pingin dipuji, sudah batal amal kita. Atau kita menginginkan hal-hal lain selain Allah, harus murni niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau amal secara batinnya ini mesti kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ingin mengharapkan wajah Allah, ingin mengharapkan pahala Allah, ingin mengharapkan surga Allah. Ini boleh. Jadi motivasi amalan itu mestilah akhirat, gitu, Pak. Motivasi amalan itu harus akhirat. Begitu Allah, ridho Allah boleh, ya kan? Karena rasa cinta kita kepada Allah bagus, ya. Karena mengharapkan surga Allah nggak apa-apa. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk beramal, motivasinya akhirat, gitu. Selagi motivasinya akhirat, ini tidak syirik. Namun ada juga, ya, kelompok di kaum muslimin ini salah kaprah tentang syirik, ya. Mereka menganggap kalau kita beribadah mengharapkan surga dikatakannya syirik, ya. Berdalilkan dengan perkataan Al-Rabi'ah Al-Adawiyah. Padahal secara sanad, ya, tidak ditemukan perkataan itu daripada, ya kan, syekhah, ya, seorang wanita solehah, seorang wanita salaf dia, ya kan, baik. Dia adalah ulama dari golongan wanita Rabi'ah Al-Adawiyah yang hidup semasa Al-Imam Hasan Al-Basri, ya. Namun perkataan itu orang-orang tasawuf yang menisbahkan kepada beliau tidak bisa dibuktikan secara sanad. Jadi kalau ada orang yang mengatakan perkataan itu, kita minta sanadnya, ya. Tidak hanya di kitab mana, karena di kitab sufi memang ada, namun tidak memiliki sanad, ya. An-annya tidak bisa ditinjau, gitu. Karena kalau ada sanadnya kita bisa lihat biografinya seperti apa, benar nggak dia mendengarkan dari sepuluhan mendengarkan dari siapa, gitu. Karena ada suatu perkataan yang dinisbatkan kepada Rabi'ah Al-Adawiyah, yaitu perkataan beliau, kalau seandainya aku beribadah kepada Allah, mengharapkan surga Allah, maka masuklah aku ke dalam surganya Allah. Masuklah aku ke dalam nerakanya Allah, katanya. Dan kalau seandainya, ya, aku beribadah hanya karena Allah, gitu, bukan karena takut neraka, dan bukan karena mengharapkan surga. Kalau seandainya aku beribadah kepada Allah karena mengharapkan surga, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Nauzubillah, ya. Kalau seandainya aku beribadah kepada Allah karena takut karena api neraka, jangan berikan aku surga, ya.
Yang ikhlas menurut orang sufi itu adalah bukan untuk mendapatkan surga. Ini salah kaprah, Pak. Karena yang ikhlas yang benarnya adalah motivasi kita beribadah adalah karena akhirat gitu. Bagi untuk surga dan lainnya. Karena yang memotivasi kita surga itu siapa, Pak? Allah. Masa Allah menyuruh kita syirik? Ya, nggak mungkin, mustahil. Karena Allah yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kata Allah. Bersegeralah kalian mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan untuk mendapatkan surga. Jadi Allah yang menyuruh kita beribadah untuk mendapatkan surga, dan Allah juga menyuruh kita beribadah untuk takut kepada neraka. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, kata Allah. Takutlah kalian dengan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi yang menyuruh kita beribadah, yang motif dorongannya adalah takut kepada neraka Allah. Jadi enggak syirik, ya. Karena Allah tidak mungkin menyuruh kita berbuat syirik. Karena konsekuensi dari pemahaman sufi itu berarti kalau seandainya kita beribadah karena takut neraka dan mengharapkan surga, ya, maka kita akan jatuh ke dalam kesyirikan. Berarti Allah menyuruh kita berbuat syirik. Na'udzubillahi min kalamihim. Kita berlindung kepada Allah dari pemahaman yang seperti itu. Yang benarnya yang syirik itu adalah kalau kita mengamalkan amalan akhirat, kemudian motif tujuannya, niatnya bukan karena akhirat, baik itu bukan karena Allah, kemudian bukan karena surga. Kalau karena surga bukan dikatakan syirik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan perkataan dari Al-Imam Ibnu Rajab ini. Ya. Jadi yang kedua, kita harus mengikhlaskan niat kita, dan inilah yang dikandung oleh hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar tadi. Wa awrada Ibnu Rajab nuqulan, kemudian Ibnu Rajab juga menukilkan, ya, perkataan nukilan-nukilan daripada ulama terdahulu, an ba'dil ulama'i fil ahadits allati yaduru 'alal Islam, dari sebagian para ulama di dalam hadis-hadis yang mana Islam berporos, ya, bersumber kepadanya, atau hadis-hadis yang merupakan sumber Islam. Wa anna minhum man qala, dan sesungguhnya di antara ulama itu ada yang mengatakan inna hasnani, hadis yang merupakan poros atau sumber Islam itu ada dua. Wa minhum man qala, dan di antara para ulama ada yang mengatakan arba'ah, 4. Wa minhum man qala khamsatun, sebagian mereka ada yang mengatakan 5, ya. Wal ahaditsul lati dzakaraha anhum bil idafati ila salasatil ula, ya, ila salasatil ula hadis inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi. Kemudian hadis, ya, hadis-hadis yang disebutkannya dari mereka, yakni oleh Imam Ahmad, ini maksudnya bil idafati ila salasah, yang disandarkan kepada poros Islam atau sumber Islam itu 3. Kemudian 3 yang pertama itu adalah hadis Nu'man bin Bashir tadi, ya kan, hadis tentang, ya, tentang perkara al-halal wal haram. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis tentang penciptaan manusia, ya. Hadis yang selanjutnya kan 3, ada ulama yang mengatakan 5. Kalau yang 5, maka yang ditambahkan dengan hadis yang keempatnya yaitu hadis tentang penciptaan manusia, ya, hadis tentang penciptaan manusia, yang mana ini akan dibahas juga dalam hadis arba'in ini, yaitu hadis tentang innama ahadakum, kata Nabi, sesungguhnya salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu, akan dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi arba'ina yauman, di perut ibunya selama 40 hari. Ini akan ada pembahasan khususnya, ya. Kemudian yang kelima, itu yang keempatnya, yang kelimanya adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis tentang diantara ciri baiknya keislaman seseorang ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya, jadi ada 5 hadis ini menurut sebagian ulama, kata Imam Ibnu Rajab. Kata Imam Ahmad kan 3 tadi, ya. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan 5. Yang 5-nya yang mana?
yang keempatnya adalah hadis tentang penciptaan manusia. Kemudian yang kelimanya adalah hadis tentang ciri baiknya Islam seseorang itu adalah ketika dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Kemudian yang keenamnya, kalau seandainya ada ulama yang yang berpendapat 6 ya, ini ditambah dengan hadis ya kan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Ya. Kemudian hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yaitu hadis tentang kewajiban mencintai saudara kita seiman ya. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya. Kemudian ada beberapa hadis ya. Ini ya menurut sebagian ulama, kemudian ditambah juga dengan hadis la darara wala dirar ya, tidak boleh sesuatu itu membahayakan dan tidak boleh juga membahayakan orang lain. Kemudian hadis idza amartukum bi amrin fa'tu minhu, kalau seandainya kalian diperintahkan untuk melakukan sesuatu maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Kemudian hadis izhad fi dunya yuhibbukallah, hadis tentang zuhud ya. Zuhudlah kalian di dunia, engkau di dunia maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di sisi manusia, artinya tidak meminta-minta ya, tidak bergantung kepada manusia. Kalau seseorang itu ya tidak bergantung kepada manusia, tidak suka meminta kepada manusia, maka kata Nabi yuhibbukan nasu, manusia akan mencintaimu. Kemudian hadis yang terakhir tentang nasihat, wa hadisu ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Ini pendapat sebagian ulama ya. Ini adalah hadis-hadis semuanya adalah tentang apa? Tentang bahwasanya tentang pondasi Islam, tentang aslul Islam. Ya, hadis-hadis yang berkenaan dengan pondasi agama Islam. Namun secara umum sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ahmad tadi 3 ya. Yang pertama ya adalah hadis tentang niat, kemudian hadis wajib mengikuti sunnah ketika beribadah, kemudian hadis ya larangan untuk menjatuhkan diri ke dalam perkara-perkara yang syubhat. Nah, ini yang secara umum ya. Namun ada ulama yang menambahkan beberapa hadis seperti yang kita sebutkan hadis-hadisnya tadi. Dan ini bisa Bapak baca ya di dalam referensi yang kita bawakan ini, di dalam bukunya Syekh Abdul Muhsin ini yang sudah kami share ya PDF-nya. Kemudian yang keempat masih ya terkait dengan syarah hadis yang pertama ini, qauluhu, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu hanya saja tergantung dengan niatnya. Artinya amalan itu diberikan pahala atau tidaknya ini tergantung dengan niat. Jadi kata-kata innama ini dalam bahasa Arab ya adalah dikenal dengan istilah adatu hasrin. Apa yang dimaksud dengan adatu hasrin? Ini adalah kata yang bermakna pembatasan. Apa maksud pembatasan itu? Amalan itu diterima oleh Allah atau tidaknya, diberikan pahala atau tidaknya oleh Allah dibatasi ya dengan niat seseorang itu. Jadi niat itu syarat ya, syarat mutlak, syarat sah diterimanya amalan seseorang. Apapun amalan ibadah mahdhah yang kita lakukan, salat, haji, puasa ya, kecuali nanti ibadah ghairu mahdhah. Kalau ibadah ghairu mahdhah, kalau seandainya kita tidak niatnya ikhlas, ya kita tidak berdosa, namun kita rugi, tidak dapat pahala hadirin. Ya. Kalau ibadah mahdhah, ibadah yang sifatnya takarrub ilallah, ini wajib niat itu. Kalau nggak ada niat nggak sah ya. Kalau orang sholat ya dia tidak menghadirkan niatnya, dia ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hanya sebagai olahraga saja gitu ya, gerak-gerak badan saja, maka tidak ya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati, ya sesungguhnya amalan itu dibalasi oleh Allah, ini tergantung dengan niatnya.
Qila, kemudian beliau Syekh Abdul Muhsin ya mengatakan, dikatakan innaha khasatun fil qurabi. Ini adalah khusus ya, dibalasinya sebuah amal itu tergantung dengan niatnya. Ada ya pendapat ulama ya yang mengatakan ini khusus kepada ibadah yang merupakan takarrub ilallah, al-qurab ya, jamak dari qurbah ya, ibadah mahdoh gitu ya, seperti yang kita jelaskan tadi. Waqila, kemudian dikatakan juga innaha lil umumi fi kulli amalin ya. Hadis ini adalah umum ya, mencakup setiap amalan yang kita lakukan. Famakana minha qurbatun usiba alaihi fa'iluhu. Dan kalau seandainya amalan itu adalah berupa pendekatan diri kepada Allah seperti ibadah mahdoh ya, ritual yang diperintahkan oleh Allah, usiba alaihi fa'iluhu, maka pelakunya kalau seandainya dia ikhlas, maka dia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa makana minha an umuril adati, dan apabila amalan itu adalah dari perkara-perkara yang bersifat kebiasaan, yang bersifat adat, kal akli wasyurbi, seperti makan, minum ya kan, wan naumi, tidur, fa inna sahibahu yusabu alaihi innawa bi taqwa ala ta'ah, maka pelakunya akan diberikan ganjaran, akan diberikan pahala atasnya apabila dia meniatkan dengan minumnya dia, dengan makannya dia, dengan tidurnya dia adalah untuk meningkatkan ketakwaannya ya kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Jadi kalau seandainya ada orang makan, dia niat ikhlas, ya Allah saya makan ini dalam hati Pak ya, diniatkan dalam hatinya, saya makan ini ya Allah supaya kuat untuk bisa sholat ya. Karena kalau seandainya saya sholat lapar nggak khusyuk gitu ya, kalau dia niatkan makannya itu bernilai ibadah. Kemudian habis sholat isya langsung tidur dia ya, sholat sunan ba'diyah isya 2 rakaat, tidur dia. Dengan tidur nih, ya Allah saya berniat supaya cepat bangun jam 3 untuk bisa qiyamul lail, tahajud, witir ya. Kemudian untuk bisa baca Al-Quran, untuk bisa berdoa kepada, beristighfar, menangis ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatkan untuk itu, maka tidurnya itu bernilai ibadah. Dan perkara-perkara mubah lainnya, hukum asalnya mubah ya, inilah yang dikatakan ibadah ghairu mahdho ya, apapun jenis perkara-perkara yang mubah lainnya Pak ya, mencangkul misalkan di ladang, kalau Bapak niatkan itu untuk memberi nafkah ya kan istri ya, ini luar biasa Pak. Saya kalau di acara pernikahan ya, kalau diundang untuk tausiah ya pernikahan, saya sering menyampaikan hadis ini Pak. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, hadis sahih, yang mana Nabi pernah mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinar ini simbol dari harta, uang ya, uang yang kalian keluarkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fir raqabah, dan harta yang kalian keluarkan, yang kalian infakkan untuk memerdekakan budak. Raqabah itu bermakna memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bi alal fuqara'i wal masakin, dan harta yang kalian keluarkan untuk bersedekah kepada fakir miskin ya, kemudian kepada orang fakir dan miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan harta yang kalian keluarkan untuk memenuhi keluargamu. Mana yang paling besar pahalanya? Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis ini, a'dhamuha ajran indallah, yang paling besar pahalanya di sisi Allah, alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang kalian keluarkan untuk anak istrimu. Ini jihad di jalan Allah Pak ya. Kalau seandainya kita bekerja, ini kita niat karena Allah, ini sudah berjihad. Bahkan kata Nabi lebih besar pahalanya daripada kita berjihad ya 3 hari 4 hari ya kan di masjid, sementara keluarga kita tidak diperhatikan pendidikannya ya, butuh bimbingan kita ya kan, butuh perhatian kita. Ini zalim ya, karena sebagian kaum muslimin demi untuk mengeluarkan harta di jalan Allah
lupa terhadap yang paling besar pahalanya. Ya, ketika antum bekerja itu luar biasa, Pak. Ini Nabi yang mengatakan. Makanya Imam Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini, bisa Bapak lihat kitabnya Al-Minhaj, ya, syarah daripada hadis Muslim ini. Maka pahala yang paling besar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang mengeluarkan hartanya untuk siapa, Pak? Untuk anak istri kita, ini yang paling besar. Ya kan? Jangan sampai kita mengorbankan anak istri kita ya demi menggapai sesuatu yang mungkin ya sunnah. Yang wajib ada, jangan sampai kita mengorbankan yang wajib ya karena ingin meraih keutamaan yang sunnah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak istri kita ini tidak hanya butuh uang makan, namun butuh perhatian, butuh pendidikan. Kalau kita tinggalkan setahun 4 bulan ya, siapa yang akan memperhatikan mereka? Ya kan? Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah, wasilah dakwah sekarang berkembang. Ya. Bisa dengan radio, TV. Di zaman Rasulullah nggak ada TV ya. Ya, makanya sahabat harus keluar ya. Namun tidak seluruh sahabat yang keluar. Nah, ini syaratnya. Hanya sahabat yang berilmu yang khuruj ya, fi sabilillah. Yang disuruh Nabi keluar berdakwah. Seperti Muadz bin Jabal. Ya Muadz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Muadz, sesungguhnya engkau akan berjumpa berdakwah di kalangan ahlul kitab. Fal yakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilallah. Maka hendaknya yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka perkara tauhid. Ya, dia harus menguasai ya ilmu. Kalau seandainya mereka telah paham tauhid, fa in hum ata'uka lidzalika, kalau seandainya mereka telah mentaatimu, paham mereka terhadap perkara tauhid, fa'alimhum, ajarilah kepada mereka, ajarkan. Ya, Nabi memerintahkan Muadz bin Jabal yang Nabi utus ke Yaman untuk mengajar, artinya berilmu. Jadi Nabi tidak sembarang mengutus dakwah, keluar dakwah, harus yang sudah berilmu. Tapi Ustaz, kita kan hanya mengajak orang sholat, nggak butuh. Iya, kalau hanya mengajak tetangga aja dulu diajak, wah, ya kan? Ini tetangga pun belum kita ajak kadang-kadang. Kenapa kita harus ajak orang yang di jauh sana, kan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti kita perhatikan supaya kita jangan keliru gitu. Supaya kita jangan keliru, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itulah kalau kita lihat perjalanan para nabi dan para sahabatnya. Ya, mereka adalah para dai, sahabat itu dai. Ya, namun tidak seluruhnya yang diutus khuruj oleh Nabi. Mereka mengajak yang lainnya untuk masuk Islam, namun yang disuruh keluar oleh Nabi ini tidak semuanya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita berjalan di atas itu, di atas prinsip ilmu itu, insyaallah kita akan mencontoh Rasulullah dan para sahabatnya. Sampai-sampai Allah mengatakan sebagaimana dalam ayat yang sangat masyhur dari surat Yusuf ya, sebagaimana Allah mengatakan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, kata Allah, qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, yakni jalannya Nabi, jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad'u ilallah. Jalannya Nabi itu adalah berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah. Namun tidak hanya sembarang ajak ya. Syaratnya adalah ala basiratin, harus di atas basirah. Basirah ini ulama tafsir sepakat. Basirah maknanya adalah barahin, jamak dari burhan, yang mananya adalah hujjah, dalil. Artinya dia menguasai ilmunya. Dia berdakwah dengan ilmu. Ini adalah jalannya Nabi. Ini adalah jalanku, kata Nabi. Wa manit taba'ani, dan jalan orang-orang yang mengikutiku ya, dari para sahabatnya dan orang-orang tabi'in atba'ut tabi'in dan orang yang mengikuti mereka dengan lurus, hadirin. Maka harus ada bekal ilmu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Usul As-Salasah ada 4 hal yang harus kita amalkan dalam beragama ini. Yang pertama adalah menuntut ilmu. Ini fase yang harus kita lalui. Ya, kita menuntut ilmu dulu gitu. Kemudian yang kedua beramal. Yang ketiga baru berdakwah. Ya, jangan kita langsung kita tobat, hijrah langsung dakwah ya. Padahal untuk ilmunya belum ada ya. Amalnya entah seperti apa ya. Jadi berilmu, beramal, baru berdakwah. Kemudian yang ketiga sabar ya. Sabar di dalam menghadapi berbagai macam onak, duri,
gangguan, ya kan, di dalam jalan dakwah tersebut. Kalau ini kita lakukan, insyaallah taala ya kita akan menjadi kelompok yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mungkin ini saja yang kami sampaikan, yang bisa kami sampaikan, mengingat sudah hampir jam setengah 12. Sebelum kita tutup ya pembahasan kita pada siang hari ini, mungkin ada di antara ikhwan akhwat, bapak ibu, jamaah sekalian, kalau ingin bertanya seputar materi yang kita bahas atau hal lainnya yang kalau seandainya kami ada ilmunya, insyaallah taala kita akan berbagi pada majelis kita di siang hari ini. Maka untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, penulisan yang benar gelar untuk Aisyah radhiyallahu anha yang artinya pipi yang kemerah-merahan yaitu Humairah atau Humairah, ya pakai H ya, bukan pakai Kho. Humairah ya, hu ya, bukan khu ya, bukan pakai Kho, pakai H ya, Humairah ya. Ya wallahu taala alam bisawab. Bismillah, Ustadz, Anda mau bertanya mengenai hadis, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedangkan dia di dalamnya maka janganlah kalian keluar dari negeri. Ya, ini hadis sahih ya. Hadis sahih Bukhari Muslim ya, benar ya. Negeri kita saat ini sedang terkena wabah. Bagaimana sebaiknya kita kalau bahasa zaman sekarang, hadis di atas sama dengan lockdown. Nah, ini walau alam ya apa makna lockdown ini. Masalah wabah ini juga sebenarnya sudah ada dan menyelesaikannya dengan menyendiri. Ya, ini sahih ya. Ini diantara taujih nabawiyah ya, arahan Nabi ketika taun wabah melanda pada suatu negeri, maka penduduk yang terkena wabah itu jangan keluar. Karena ini sesuai dengan ilmiah medis kedokteran, Pak. Karena kalau seandainya suatu negeri yang terkena wabah, kalau keluar penduduknya boleh jadi dia akan ya menulari yang lain kan gitu. Maka kalau seandainya ingin diobati cukup dia di negeri itu saja. Ya, ini memang sahih ya. Kemudian negeri yang belum terkena wabah jangan pergi ke negeri yang terkena wabah itu. Karena kalau dia pergi ke negeri itu dia akan tertulari kan seperti itu. Akan kita dengar ya, ada salah seorang orang yang pertama sekali yang membawa wabah ke Arab Saudi itu kan orang yang baru balik dari Iran gitu. Ya kan, dan orang Iran ini kan baik hubungannya dengan Cina. Ya, jadi orang Cina sering ke Iran, orang Iran sering ke Cina juga gitu. Nah, maka dia ini asal muasal yang pernah saya baca di medsos. Wallahu alam apakah benar seperti itu. Namun ya yang dikatakan oleh Nabi ini dalam sabda yang sahih ini ya, dia kalau seandainya Cina yang terkena virus itu maka jangan kita mendekati negeri Cina itu. Ya. Ini ya, jangan kita dekati negeri itu. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Nabi solusi ketika diantara ya solusi ketika menghadapi wabah bencana yang seperti itu. Negeri kita saat ini sedang terkena wabah. Bagaimana sebenarnya kita kalau bahasa zaman sekarang hadis atas sama dengan lockdown ya. Lockdown itu apa maksud itu? Ana wallahu alam ya, nggak tahu ya. Masalah wabah ini juga sebenarnya sudah ada dan menyelesaikan dengan menyendiri. Iya. Jadi menyelesaikannya adalah yang pertama dengan banyaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya selama ini kita banyak maksiat, kemudian banyak lalai dari mengerjakan perintah-perintah Allah, ya kita bertobat dengan taubat yang nasuha seperti itu. Kemudian kita mengikuti taujih, ya arahan-arahan dari orang-orang yang pakar di bidang kesehatan, ya yang paham tentang virus ini.
ya kita ikuti arahan mereka, ya. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz, apa saja yang termasuk syirik kecil, ya? Ini ada pembahasan khusus nih dalam kitab Tauhid, ya. Namun secara umum syirik kecil itu adalah ya syirik yang tidak mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Ya, sebagian ulama mengatakan dia tetap disiksa, tetap tidak diampuni oleh Allah, sebagaimana keumuman firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48 itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka biha. Ayyushraka ini istilah dalam ilmu nahwu, ya, dalam kaidah bahasa Arab. An dengan yushraka ini namanya masdar muawwal yang asalnya adalah innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Ya, di innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Di innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Dan isyrakan nakirah bermakna umum. Jadi Allah memang tidak mengampuni baik itu dosa kecil maupun syirik besar. Namun bedanya nanti apa? Kalau syirik besar, kata ulama, ia berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah, ini mengekalkan pelakunya di neraka. Kalau syirik kecil tidak, mungkin beberapa saat saja mampir, namun bahaya, Pak. Khawatir, kita takut, ya. Yang termasuk syirik kecil itu adalah yang bukan syirik besar itu, ya Pak, ya. Contohnya apa? Contohnya banyak, ya. Ya, kalau seandainya kita bahas ini memerlukan beberapa pertemuan. Nah, namun saya sampaikan secara ringkas saja. Ya, seperti riya, ya, sum'ah. Riya ini adalah seseorang menampakkan amalan, ya, dalam rangka untuk dipuji orang. Namun niat pertamanya ikhlas. Nah, ini yang riya itu. Ya, riya yang kategori syirik kecil. Ada nggak riya namun syirik besar? Ada. Kalau seandainya di awal ibadahnya memang sudah bukan karena Allah. Ada orang sholat, di awal sholat itu memang sudah riya dia. Ini bukan riya yang syirik kecil tuh, Pak. Ini sudah jatuh ke syirik besar, nauzubillah min zalik. Ya, akan bisa menghapuskan amal ibadah yang dilakukan. Cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun riya yang dikatakan syirik kecil adalah orang sholat misalnya, ya. Awal niatnya ikhlas ini. Namun ketika tengah-tengah sholat dia lewat, ya, Pak Bupati mungkin atau siapalah, ya, akhirnya dia kebetulan imam pula gitu. Akhirnya Bapak diindah-indahkan bacaannya supaya nanti Pak Bupati jadi makmumnya. Oh, masya Allah orang ini, ya, bagus baca ini, akan saya jadikan ntar jadi imam di masjid kediaman Bupati ini, ya. Dia sengaja apa, ya, dibagus-baguskan bacaannya untuk menarik perhatian Bupati. Ya, ini syirik kecil. Ini hati-hati. Kemudian sum'ah, mendengar-dengarkan amalan. Alhamdulillah Pak, malam tadi saya tahajud, padahal temannya nggak nanya. Maaf Pak, saya nggak nanya, ya. Apa gunanya dia bilang itu? Supaya dipuji. Masya Allah antum, ya, bisa tahajud, anak aja nggak bisa bangun itu, ya. Ya ini alhamdulillah anak, ya, dari kecil saya nggak pernah berhenti tahajud gitu, ya. Yang sampai ngangguk, ya, ini bahaya, Pak. Ya, kalau dia terbetik dalam hatinya untuk mendapatkan pujian orang yang dia ceritakan itu, supaya dia dipuji orang yang hebat tahajud, riya, itu termasuk sum'ah, syirik kecil gitu. Nauzubillah, yang harus kita hindari. Kemudian zimat syirik kecil hukum asalnya, namun bisa juga syirik besar. Kalau zimat itu seorang memakai zimat namun dia tetap meyakini yang mendatangkan manfaat, yang menantangkan kebaikan, kemudian yang menolak kemudaratan bahaya adalah Allah. Namun zimat ini hanya sebagai perantara saja. Ini syirik kecil. Namun kalau dia meyakini enggak, yang keramat itu betul zimat saya ini yang luar biasa, ya. Wah, zimat ini bisa mendatangkan rezeki. Betul-betul zimat itu bukan Allah. Ini syirik besar. Iya. Kemudian berobat ke dokter, ini bisa syirik kecil, Pak. Ya. Kalau ada orang mengatakan alhamdulillah dokter itu mantap, ya, dia yang menyembuhkan, nah ini bahaya, Pak. Tapi kalau dia mengatakan dokter itu betul-betul dokter itu yang menyembuhkan, ya, betul-betul dokter itu yang menyembuhkan bukan Allah, ini syirik besar dan lain-lain. Dan lain-lain. Ini masih banyak contoh ini secara umum aja. Wallahu taala alam bissawab.
Kapan saya mau bertanya Ustadz begini, kapan doa ini kita baca setelah apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa ya dibaca ketika zikir setelah sholat. Nah, tapi boleh juga dibaca sebelum salam, boleh juga. Karena di antara waktu yang mustajab, ya kan, tempat yang mustajab untuk berdoa dan akan dikabulkan oleh Allah insyaallah adalah fi inda duburi kulli shalah, ya, inda duburi kulli shalah dalam hadis Bukhari, ya, yaitu di penghujung salat. Penghujung salat di situ dikatakan oleh Nabi dengan ungkapan dubur, jamaknya adbar, ya. Dan dubur itu, ya, kata ulama dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan duburnya sesuatu adalah bagian ujung yang tidak terpisah dari sesuatu itu. Contoh duburnya manusia, ya, bagian ujung dari manusia namun tidak terpisah dengan manusia. Nabi mengatakan, ya kan, tempat yang mustajab doa itu adalah inda duburi kulli shalah, di ujung duburnya salat, gitu, ya. Dalam hal ini terjadi khilaf di antara ulama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan dubur di situ maksudnya terakhir setelah selesai salam, gitu. Jadi dalam masalah yang seperti ini kita nggak boleh ngototan, memang masalah khilafiyah, ya. Kalau seandainya orang yang berdoa habis sholat, silahkan dengan berdasarkan dengan dalil ini, karena ini masih dalil yang ditafsir, masih masuk ranah tafsir, ya kan. Karena secara tegas Nabi tidak mengatakannya, ya. Namun yang tidak dibolehkan itu adalah berdoa berjamaah. Kalau sendiri masih ada ulama mengatakan, ya, berdasarkan dalil beda penafsiran, gitu, ya. Namun yang berzikir berjamaah itu yang nggak ada, karena sahabat menolaknya. Hadis sahih riwayat Imam Ad-Darimi, bagaimana sahabat Abu Musa Al-Asy'ari kemudian Ibnu Mas'ud pergi ke Masjid Kufah. Di Masjid Kufah waktu itu orang lagi zikir berjamaah, habis itu doa berjamaah, maka diingkari oleh sahabat. Nah, maka doa berjamaah nggak ada. Namun kalau seandainya habis sholat ingin doa, silahkan, ya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada dalil yang khusus Nabi berdoa habis sholat. Namun ulama lain berdalil dengan hadis yang saya bacakan tadi, ya kan, doa yang paling mustajab itu adalah inda duburi kulli shalah, di penghujung setiap sholat. Jadi ada ulama menafsirkan, ya, memahami dari ujung ini sesudah salam, ya. Maka kalau ada ulama yang orang yang berdoa habis salam sholat, tidak boleh juga kita ingkari, ya, karena ini adalah ranah khilafiyah ijtihadiyah yang harus kita saling toleransi, kecuali zikir dan doa berjamaah, karena ini diingkari sahabat. Dalilnya sahih, ya, sahabat mengingkari orang yang melakukan zikir dan doa berjamaah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadhana. Ya, ini hadis ini apa namanya? Ini bukan hadis, ya. Ini hadis maudhu, ya. Kalau dikatakan ini hadis, namun kalau seandainya kita ingin berdoa dengan doa ini boleh. Namun kalau kita sandarkan Nabi mengajarkan doa ini nggak boleh, ya. Karena Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari mengatakan seluruh hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab, ya, termasuk hadis yang ini, ya. Bahkan hadis yang ini juga telah dibahas oleh Syekh Al-Albani. Kemudian ada juga buku yang berbahasa Indonesia yang membahasnya, yang ditulis oleh Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi, ya, yang judulnya hadis-hadis lemah palsu yang tersebar di Indonesia, termasuk ini, ya. Kalau orang menganggap ini hadis, tapi ini hanya sekedar doa. Kalau seandainya kita hanya sekedar berdoa dengan ini boleh, ya, karena maknanya sahih, ya. Ya Allahumma, ya Allah, barik lana fi Rajabin, ya, berkatilah, berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan berikanlah keberkahan kepada kami pada bulan Ramadan. Bagus, ya, artinya, ya, bagus, ya. Namun jangan disandarkan kepada Nabi, karena Nabi memang, ya, tidak mengatakannya, kan seperti itu. Tapi kalau seandainya kita berdoa dengan ini, insyaallah boleh, ya, karena ini ada doa secara umum, ya. Secara umum doa itu boleh selama tidak ada unsur syirik, bid'ah dan maksiat di dalamnya.
Yang kedua, kita memberitahukan kepada orang bahwa Maulid dan Isra Mi'raj itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang itu bertanya balik dengan kita begini, bagaimana kita beritahukan kepada anak kita kalau Maulid dan Isra Mi'raj tidak diperingati? Bagaimana kita harus menjawabnya, Ustadz? Dan di tempat saya biasanya kalau acara itu kita diminta sumbangan untuk beli kue dan atau nasi. Apakah kita boleh memberi sumbangan? Terima kasih. Ya. Jadi kalau seandainya anak kita nanya ya, kok nggak boleh gitu? Ya bilang aja, mau memperingati Maulid itu yang ada gitu. Ihtifal ya, membuat satu acara ya kan, memperingati Maulid ya. Iya. Kalau lahirnya Nabi pasti lahir ya, karena Nabi tidak akan ada Nabi kalau nggak lahir gitu. Namun yang dilarang itu adalah memperingatinya. Ya. Karena para sahabat ya yang hidup sezaman dengan Nabi, orang yang paling cinta kepada Nabi, bahkan sahabat mempertaruhkan jiwa mereka untuk membela Nabi, Pak. Ya kan? Bahkan di perang Hunain, ya, ada sahabat yang mana mereka memasang badan, ya kan, dipanah, puluhan anak panah menembus badan para sahabat, dan mereka rela mati untuk Nabi. Mereka lah orang yang paling cinta kepada Nabi. Ya. Kalau seandainya dikatakan orang yang tidak memperingati Maulid Nabi itu tidak cinta, ini penghinaan, Pak. Penghinaan kepada sahabat itu yang pertama sekali, karena sahabat tidak merayakannya. Maukah kita menghinakan sahabat, mengatakan sahabat tidak cinta kepada Rasulullah? Kan enggak. Kemudian juga menghinakan imam 4 mazhab. Kita akan menghinakan Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i tidak pernah menganjurkan Maulid Nabi, ya. Berarti Imam Syafi'i tidak cinta Nabi, karena ada orang sekarang ya bahkan mencela dan mengatakan kotor, Pak ya. Ya, orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah ya, ini lebih anjing daripada anjing katanya. Nauzubillah, Pak, perkataan yang seperti itu. Ya saya dengar itu, Pak ya, melalui YouTube itu. Nauzubillah ya. Berarti sahabat dong yang dikatakan seperti itu ya. Jadi Maulid Nabi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Maqrizi dalam kitabnya Al-Khutat ya, Al-Khutat lil Imam Al-Maqrizi, kitab sejarah. Imam Al-Maqrizi ini adalah seorang ulama Syafi'i, bermadzhab Syafi'i, orang Mesir yang hidup jauh 100 tahun sebelum hidupnya Imam As-Suyuti. Jadi beliau mengatakan yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi ini adalah orang Syiah Fatimiyah di Mesir ya, yang mana mereka orang Syiah ini tidak hanya mengadakan Maulid Nabi, namun juga membuat Maulid Husain, Maulid Hasan, Maulid Ali, Maulid Fatimah, Maulid Khadijah. Banyak apa ya, imam-imam yang mereka agungkan, yang mereka pertuhankan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini bukanlah kebiasaan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun ulama yang membolehkan, ini ulamanya keliru gitu. Kita tetap ya seperti Imam As-Suyuti, kita tetap ya menghargai beliau ya, namun ya tentu kebenaran lebih kita cintai, kita tetap menghormati beliau ya, dan beliau pun bukanlah termasuk ulama madhab, namun beliau pengikut madhab, salah satu ulama yang bermadhab Syafi'i. Ada yang membolehkan, bukan Imam Syafi'i, dan mereka jauh ya ratusan tahun setelah Imam Syafi'i, setelah masa Imam Syafi'i ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Isra Mi'raj, seperti kalau Isra Mi'rajnya hak ya, bagaimana Nabi diperjalankan, bahkan Allah ya membuat, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ada surah khusus tentang Isra ya. Surah Al-Isra ini menceritakan tentang Isra-nya Nabi. Namun yang menjadi masalahnya hadirin, memeriahkan, membuat acara ya, memperingatinya ini hadirin. Karena ini memang tidak dilakukan oleh para sahabat, para imam yang 4 ya. Perbuatan-perbuatan yang seperti ini ya. Jadi cara kita memberitahu anak kita ya, beritahu ini adalah merayakannya itu anakku ini tidak bagian dari agama kita. Ya, karena para sahabat kita tidak melakukannya, Imam 4 mazhab juga tidak melakukannya. Kemudian Nabi yang harus kita contoh pun tidak melakukannya, tidak pernah memeriahkan, memperingati acara Isra dan Mi'raj tersebut. Ya wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian bagaimana hukumnya kita menjual kue, menyumbang kue untuk acara itu ya. Kalau seandainya acaranya kita ketahui itu bid'ah ya janganlah kita sumbang, Pak ya.
Iya, iya. Karena kalau seandainya kita sumbang berarti kita dikhawatirkan tolong menolong di dalam perbuatan dosa. Karena yang namanya bid'ah kata Nabi sesat, gitu kan. Artinya berdosa pelakunya, yang harus kita nasihati dengan baik kan gitu. Iya. Karena Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kalian di dalam perkara, ya kan, kebaikan dan ketakwaan, janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah, Ustaz, ana mau bertanya mengenai hadis apabila kalian mendengar wabah. Ini udah ya. Ustaz, apakah ada dalil khusus tentang berapa wanita jedanya antara waktu azan? Berapa waktu jedanya antara azan dan iqamah? Ini tidak ada dalil yang khusus. Iya kan? Namun Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, "Shallu idza jama'an nasu." Salatlah kalian, artinya iqamahlah ya apabila orang-orang sudah berkumpul gitu. Jadi jangan cepat-cepat gitu, Pak. Jadi ada mungkin tetangga kita yang sakit perut, ya kan, yang mungkin dia mencret agak lama di WC, ya baru datang satu orang sudah koma. Ini enggak sesuai sunnah. Karena Nabi mengatakan sholatlah idza jama'an nas, ya apabila manusia sudah berkumpul. Jadi kalau seandainya yang biasa sholat di masjid itu ya sudah datang misalkan 60%-nya, ya udah, ya langsung kita iqamah gitu. Namun kalau seandainya cuma 1-2 orang yang datang, ya kita tunggu dulu gitu, Pak. Iya. Namun terkhusus sholat subuh, nah ini ya dalam hadis yang lain Nabi menundanya ya agak beberapa saat ya sholat subuh ya. Ya karena yang pertama keutamaan sholat subuh di rumah. Jadi dalam suatu hadis yang juga disahihkan oleh sebagian ulama ya, bahwasanya Nabi mengatakan man shalla, ya kan, sholatan nafilah, barang siapa yang sholat sunnah min haitsu la yarahun nas, dia sholat dan tidak ada orang yang melihatnya, ini sholat sunnah, maka dia mendapatkan pahala 27 derajat ketimbang sholat sunnah yang dilihat oleh orang banyak ya. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, afdalus sholati fi baitiha, sebaik-baik sholat itu adalah di rumah, illal maktubah, kecuali sholat wajib. Jadi sholat sunnah itu yang afdalnya di rumah, kecuali tahiyatul masjid ya Pak ya. Karena nggak ada tahiyatul rumah ya, tahiyatul bait ya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mungkin ada di sholat subuh itu ya ada orang yang sholat dia sholat sunnah dulu di rumah gitu kan. Nah, maka kita ulurkan waktunya. Kita menunggu gitu sampai sudah berkumpulnya semua jemaah baru kita iqamah tegakkan sholat ya. Mungkin ini saja yang wallahu taala alam bisawab, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salah, khilaf, keliru serta lupa ini dari kami pribadi ya, ini dari kami pribadi ya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.